Oke. Nah, hari ini kebetulan kita bahas-bahas soal aja mengenai ikatan kimia. Karena Ibu perhatikan di psikologi, kalian udah belajar ikatan kimia ya, sama Bu Ade dan Pak Jam'an. Gimana kira-kira persentase pemahaman tentang ikatan kimia? Berapa persen kira-kira, Nak? Apa Bu? Boleh dong lagi, Bu. Apa? Apa tadi Bu bilang? Oke. Berapa persentase pemahaman tentang ikatan kimia, Rivaldi? Mungkin ada 80%. Oh, 80%. Aril ini ya, Aril, kenapa kamu udah 2 kali pertemuan nggak join? Coba semua kameranya dihidupkan. Ayo, sebentar aja, Ibu mau lihat dulu. Valdi, Aril, coba hidupin kamera kalian, Nak. Aril. Rivaldi, bukannya kamu pakai kacamata ya, Nak? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Oke, Aril, jangan senyum-senyum. Kenapa nggak ikut 2 kali pertemuan sama Ibu? Enggak ada. Kenapa? Enggak ada jaringan, Bu. Situ, Bu. Ada jaringan? Ya, Bu. Betulnya tuh. Betul, Bu. Oke, kalau nggak ikut live teaching, minimal psikologinya diakses. Ini psikologi kamu juga nggak ngakses. Nggak ada ngikuti kuis. Iya kan? Dari Ibu ada kuis juga, Bu. Bukan kuis sebenarnya, tapi kalian kerjakan soal di forum diskusi, terus diunggah di situ juga. Kamu nggak ada mengakses juga. Ya, kan waktu jaringannya lagi bagus, kan bisa diakses. Kan itu kan nggak ada kuis. Bukan kuis ya, tapi mengunggah jawaban. Nah, oke lah. Nah, langsung aja. Kalau memang mau hemat ya, boleh videonya di off. Oke, cepet langsung si Ariel meng-off-kan ya. Oke lah, nah hari ini kita mau bahas-bahas soal tentang ikatan kimia. Ikatan kimia itu ada beberapa. Oke, yaitu yang pertama ada ikatan Ion. Terus itu apa lagi? Ikatan kovalen. Kovalen. Next. Ikatan logam. Iya, ikatan logam-logam. Nah, oke, ini kok nggak ada tombol ininya ya? Ini bentuk Slide. No. Edit slide. Bentar ya, Nak. Oh, udah. Oke, langsung aja nih. Kita ke bentuk molekul ya. Karena ikatan kimia, Ibu anggap kalian udah paham, kita ke bentuk molekul. Jadi, untuk menentukan bentuk molekul itu, kita harus tahu nilai PI dan PEB. Oke, apa itu PI? PI itu elektron Bu. Pasangan elektron Pasangan ikatan. elektron ikatan. Ya. Kalau PEB pasangan elektron bebas. Oke, nah kalau yang namanya pasangan itu berarti terdiri dari 2 elektron. 2 elektron dihitung satu pasang, ya. Nah, maka kalau dia jumlah PEI-nya 2, PEB-nya 0, maka total pasangan elektronnya ada 2, maka bentuknya linear. Nah, tipe molekul. Nah, jadi dari tipe molekul itu kalian bisa menentukan bentuk molekul. Jadi kalau misalkan tipe molekulnya AX2, di mana A itu adalah lambang dari atom pusat, ya, atom pusat, dan X itu apa, Nak? PE? Pasangan elektron ikatan. Iya, pasangan elektron ikatan, maka dia linear. Nah, kalau sudah linear, itu hibridisasinya adalah sp. Bagaimana? Udah paham mengenai hibridisasi? Paham, Bu? Paham ya? Oke. Nah, kemudian begitu juga seterusnya, Nak ya. Nah, dan lihat di sini ada simbol E keluar. Itu dimiliki oleh bentuk molekul segitiga piramid. E itu menandakan apa? PEB. Iya, pasangan elektron bebas. Nah, artinya di sini kalau AX3E berarti atom pusatnya 1,
PEI-nya PEI-nya 3, 3, PB-nya 1. bebasnya ada 1. Oke. Terus kalau gitu kita ke kepolaran. Nah, apa yang dimaksud dengan kepolaran? Nah, polar. Apa arti polar? Ada beberapa hal yang bisa kita rujuk ya. Dia ini termasuk polar atau non polar senyawanya. Nah, yang pertama dari bentuk molekulnya dulu. Kalau bentuk molekul polar itu biasanya dia apa? Asimetris atau simetris? Asimetris. Iya. Asimetris, Bu. Apa artinya asimetris? Tidak Bentuk molekulnya tidak sama. Nah, kalau misalkan Tidak sama. dibagi dua, iya, dia bagi dua, ya. Kiri kanan itu tidak sama atau atas bawah tidak sama, itu namanya asimetris. Kemudian dari segi apa? Dari segi distribusi. elektronegatifan. Iya, selisih ya, selisih atau delta ke Selisih. elektronegatifan sama dengan 0. Ya, sorry. Besar maksudnya ya. Berbeda. Nah, yang 0 itu kalau dia non polar. Kemudian dari segi apa lagi, Nak? Dari segi Pasangan elektron bebas. Oke, biasanya kalau dia polar, dia punya pasangan elektron bebas. Nah, Bebas. kecuali ada kecualinya ya, lihat ini. Kecuali yang tipe molekulnya AX4E2, walaupun dia punya pasangan elektron bebas, tapi dia tergolong non-polar. Maka ini berlaku pengecualian. Nah, siapa lagi? Ini AX2E3. Walaupun dia punya pasangan elektron bebas, dia non-polar. Nah, kenapa? Karena nanti di sini ketika dia membentuk suatu ikatan, elektronnya itu, distribusi elektronnya itu tersebar merata. Paham maksudnya, Nak? Jadi kalau misalkan Ibu gambarkan, contohnya yang ini aja dulu ya. Ini misalkan A, ini X, ya, ikatannya ada 4 nih. Nah, kemudian E-nya 2. Oke, jadi tarikan elektron itu, baik dia ke kiri dan ke kanan, ke atas, ke bawah, itu sama. Jadi distribusi elektronnya itu tersebar merata. Paham? Paham, Bu. Oke, next kita lanjut kalau gitu. Nah, soal pertama, ada suatu senyawa X2Y, senyawa kovalen ya. Kalau kovalen udah pasti dia tersusun sesama non-logam. Non-logam. Iya. Diketahui nomor atomnya berturut-turut X17, Y8. Maka bentuknya adalah, oke, maka yang pertama kita harus konfigurasikan. Konfigurasi. Ya, X17, Y8. Maka 2, 8, 7, ini 2, 25. kok 5? 6 dong. 26. Ya, ini 26. valensinya 7, ini 6 ya. Nah, terus kita gambarkan bentuknya. Ya. X-nya 2, Y-nya 1. Berarti artinya siapa yang di tengah sebagai atom pusat? Si ya, Bu. Y. Si Y. Oke. Y. Y. Oke ya. Nah, lihat. Kita lihat. Berarti ini sebagai atom pusat. Ya, ini sebagai atom yang diikat. Nah, untuk atom yang diikat supaya mencapai keadaan oktet, dia perlu berapa elektron? Itu 1. Perlu 1. Maka 1, cara Bu. menggambarkannya adalah di sini kan dia perlu 1, berarti kita buat ini 1. Sisanya berapa lagi ya valensi X? 6 kan? 6. Iya, 6. Maka kita 6. gambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu kalau ya menggambarkannya ya. Kemudian di sini juga sama. Ini dia perlu 1, berarti di sini 1, sisa valensinya ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang Y. Y elektron valensinya berapa? 6. 6. Maka cara menuliskannya adalah karena si X ngasih 1, maka Y juga harus memberi 1. 1 ya. Oke, berarti ini 1. Maka sisa valensinya berapa? 4. 4. 2 udah dipakai untuk berikatan sama si X, maka sisanya 4, atas 2, bawah 2. Maka langsung aja ini berikatan kovalen mereka. Tadi ada ya, lupa ya. Nah, maka inilah bentuk molekul dari senyawa XY2. XY maksudnya ya. Oke, maka tipe molekulnya apa, Nak? Berarti atom pusatnya ada 1. AX2. Ada berapa nih atom bebasnya? E2, Bu. Iya, AX2E2. Nah, kalau AX2E2 bentuk molekulnya adalah segitiga planar. bentuk V. Segitiga planar.
kok segitiga planar? AX2Y2. Lihat, Segitiga P. bentuk V. Ya, nak ya, bentuk V ya. Nah, jadi ini wajib kan hafal ini. Hubungan antara tipe dengan bentuk. Ini aja, dua-dua dihafal. Nah, kalau ini kan langsung, kalau ini kan gampang aja. Kalau dia nggak punya pasangan elektron bebas, itu nonpolar. Kecuali, nih, dua ini. Kemudian kalau hibridisasi itu gampang aja. Ya, kalau yang dijumlahkan PE-nya 2, SP. Kalau yang dijumlahkan 3, SP2. Kalau dijumlahkan 4, SP3. Paham ya? Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nih, pernyataan yang benar tentang PCl3. Maka langsung aja Ibu kasih nomor atom P itu 15, Cl 17. Berarti kita harus membuatkan struktur ikatan kovalen dari PCl3. Ya, nak ya? Oke, maka kita konfigurasikan. Oke. P15 berarti 2. 285. Oke, yang ini 287. Oke, ini berarti valensinya 5, ini 7. Siapa pusatnya? C5. C15. P, pusat. Berarti ini yang diikat, atom yang diikat. Nah, untuk khusus atom yang diikat, ya, kalian harus perlu menuliskan di sini dia perlu berapa supaya stabil? Perlu 1. Iya. Ini kenapa kita harus membuatkan perlu berapa supaya kita tahu ikatan yang dibentuk nanti ikatan apa? Apakah kovalen tunggal atau kovalen rangkap? Kalau dia perlu 1 berarti ikatannya kovalen tunggal. Kalau perlu 2 berarti kovalen rangkap 2. Kovalen rangkap 2. Iya. Kalau nanti perlu 3 berarti kovalen rangkap 3. Nah, kalau 4 gimana? Oke, nanti kita akan bahas lagi. Ya. PCl3 berarti P-nya di tengah, Cl-nya di atas. Oke, kemudian boleh di bawah, boleh juga di sini ya, yang mana bagusnya. Oke, maka yang kita harus tuliskan dulu adalah elektron dari atom yang diikat, yaitu si Cl. Perlu 1, berarti di sini 1. Iya, 1. Sisanya berapa lagi nak valensi Cl? 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, si P tinggal menyesuaikan. Kalau Cl ngasih 1 ke P, maka P juga ngasih 1. Iya, 1. Dia ngasih 1. Sehingga sisa elektron valensi P berapa? Ada 2. 2. Nah, sehingga mereka berikatan kovalen tunggal, maka tipe molekulnya apa, nak? AX3E2. Kok E2? 1 pasang elektron. Ini kan 1. Maka dihitung 1. Kan AX3E2. Oh, 1 ya, 1. Kok 2? Nah, lihat ini. Kalau kalau 2 elektron dipasang 1 ya, dihitung 1 ya, nak? Paham, Pak? Oke. Nah, maka tipenya AX3E ya. Nah, kalau AX3E bentuknya itu apa? Segitiga piramida, Bu. Segitiga piramid. Oke, segitiga piramid. Maka ini salah ya. Yang C salah, yang B salah. Nah, kemudian hibridisasi. Kita lihat aja tabelnya tadi, nak. Hibridisasi. Kalau dia bentuk molekulnya segitiga piramid atau AX3E, hibridisasinya sp3. Nah, sp3. Oke, sp3. Kemudian pada atom pusat memiliki berapa pasang elektron bebas? 1. Iya, PeB-nya ada 1. Nah, jadi elektron bebas itu, PeB ini hanya ditentukan pada atom pusat. Kalau atom yang diikat ini nggak usah dihitung PeB-nya. Karena dia tidak menentukan tipe molekul. Jadi, E-nya ini adalah yang ditinjau pada atom pusat. Ya, nak ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, nomor 3, di bawah ini yang memiliki bentuk geometri yang sama. Apa itu geometri? Bentuk molekul. Iya. Mana yang bentuk molekulnya sama? Bentuk molekul sama itu dilihat dari apa, nak? Dari tipe molekul yang
TP molekulnya yang sama. Ya, yang sama. Yang sama. Nah, oke. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini nggak diketahui nomor atomnya, maka gimana kalian mengetahuinya? Oke, kalian harus paham dia ini golongan berapa. Karena golongan itu menyatakan elektron valensi. Valensi. Nah, ya kan? Oke, Oke, Bu. maka langsung aja nih. B itu golongan berapa? B itu Elektron valensi masing-masing ya. Oke, B itu B dia itu golongan 3, Bu. 3 ya, maka elektron valensinya ada 3. Cl Ada itu 3. tadi golongan 7, maka valensinya ada. Golongan 7. Oke, iya bagus. 7. F golongan 7. Iya bagus. 7 juga. Lanjut si P. P golongan 5. iya, good. Terus N. N golongan 5. Bagus. Kemudian H. A golongan 1. 1. C. C golongan 4. Oke, ini elektron valensi ya, Nak ya, bukan nomor atom ya. Oke, maka yang terakhir adalah si S. S golongan 6. Oke, nah kalau udah paham, maka tinggal gampang aja. Oke, BCl3 berarti B-nya 1, Cl-nya ada 3. Nah, ingat yang dituliskan adalah elektron valensi atom yang diikat dulu. Nah, Cl, perhatikan. Untuk stabil perlu berapa? Halo, mana nih orangnya? Untuk stabil Cl perlu berapa, Nak? 1 elektron. Maka penulisannya di sini 1 ya, sama seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau sudah gitu, tinggal si B. B valensinya berapa? 3. Valensinya ada 3. Oke, maka udah pas ya. Dia ngasih satu-satu. Apakah dia punya elektron bebas? Tidak, Bu. Tidak. Enggak ya. Oke, maka tipe molekulnya adalah AX3. Nah, sekarang kita lihat untuk si B, F3. B-nya 1, F-nya ada 3. Nah, kalau kita perhatikan, F ini kan satu golongan sama Cl ya. Berarti sama aja kan? 7. Iya, Bu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga gitu. B-nya juga 3. Iya, berarti tipe molekulnya juga AX3. Maka jawabannya adalah yang AX3. iya, A. Oke. Bisa ya untuk kalau misalkan nomor option B sampai E bisa ya digambarkan ya, Nak ya. Bisa, Bu. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang mengenai gaya antar molekul. Oke, gaya antar molekul udah dijelaskan sebelumnya sama Bu Ade. Udah, Bu. Oke, kalau gitu Ibu hanya memperkuat aja ya. Gaya antar molekul tuh ada berapa? Ada 2, Bu. Ada 2, Gaya apa van der aja? Waals dan tekanan hidrogen. Gaya van der Waals dan tekanan hidrogen. Gaya van der Waals sama ikatan hidrogen. Oke, gaya van der Waals. Iya. Ikatan van der Waals ada 2. Ada 2 yaitu? Ada 2, Bu. Gaya London atau dipol sesaat dan dipol-dipol. Iya, bagus. Gaya antar dipol atau dipol-dipol sama gaya London atau dipol sesaat. Nah, mana yang lebih, kalau dipol-dipol tuh gimana? Dipol, gaya tariknya antara polar dengan polar dengan non polar. Polar. Kalau gaya London non polar dengan polar dengan polar. Polar. Oke, berarti harus paham nih siapa molekul yang polar, siapa yang non polar. Nah, kalau ikatan hidrogen itu gimana, Nak? Ikatan yang terjadi antara atom H dan atom F. NO. Atom. Oke. Iya, bagus. Ingat aja, handphone. Berarti, iya, handphone. HN bisa H dengan F, bisa H dengan O, bisa H dengan N. Intinya dia harus punya H. Dan dia berikatan dengan salah satu di antara ketiga ini, ya. Oke. Nah, sekarang Ibu mau bahas mana yang lebih kuat gaya antar molekulnya antara gaya van der Waals dengan ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen, Bu. Iya, kekuatan itu paling besar adalah di ikatan hidrogen. Nah, kenapa ikatan hidrogen lebih kuat gaya antar molekulnya, Nak? Karena
Karena dia ikatan. Karena elektron Iya, karena dia ikatan. Nah, ikatan itu apa? Terbentuk dari pemakaian bersama elektron, ya, elektron bersama. Tapi kalau dia gaya van der Waals ini bukan ikatan, dia hanya sebuah gaya yang bersifat sementara, ya, dan dia bisa lepas. Nah, jadi ikatan hidrogen itu lebih kuat dibandingkan dengan gaya van der Waals. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara gaya antar dipol dengan gaya London, siapa yang lebih kuat? antar dipol, Bu. Antar dipol. Gaya antar dipol. Kemudian, iya, gaya Kemudian gaya London. London. Kemudian ada lagi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kekuatan. Contohnya adalah jenis dipol. Nah, ini yang kita pelajari tadi, jenis dipol. Kalau dipol-dipol kuat itu kalau antar dipol itu lebih kuat dibandingkan gaya London. Terus jumlah elektron, yang jumlah elektronnya lebih banyak, maka dia lebih mudah mengalami gaya van der Waals. Lalu ukuran molekul, ukuran yang besar dia lebih mengalami pergerakan yang mudah, ya, dan bentuk molekul. Jadi bentuk molekul itu untuk molekul dengan MR, tahu MR kan? Massa yang sama. Ya, bentuk molekul yang besar itu memiliki titik didih yang lebih tinggi. Nah, jadi kekuatan itu akan berbanding dengan titik didih. Jadi titik didih senyawa yang mengalami ikatan hidrogen itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang daripada gaya antar dipol. Yes. Nah, kita bahas 2 soal saja tentang ikatan gaya van der Waals. Nah, dari urutan berikut, mana yang titik didihnya yang makin rendah? Oke, berarti kalian harus tahu dulu CO, N2O2. Ah, ini ikatan atau gaya apa yang terjadi? Oke, CO itu apa, Nak? Gaya van der Waals. Gaya apa, Bu? Itu gaya London, Bu. Gaya London. CO itu gaya dipol. Nah, dipol ini polar ya. CO itu polar. Udah jelas CO itu polar. Kiri kanan tidak sama, maka asimetris polar. Berarti gaya antar di dipol-dipol. Oke, N2. Apa, Bu? Gaya London. Non polar, iya, gaya London. Maka titik didih yang paling rendah. Nah, pasti gaya London ya, Nak ya. Cuma di sini N2 atau O2. Nah, kalau ada soal seperti ini, dia sama-sama gaya London nih. Tapi untuk membandingkan yang mana yang lebih kuat, cari MR-nya. MR, siapa yang paling rendah MR-nya? Ya, kalau AR, O itu sama dengan 16, N sama dengan 14. Berarti MRN2 sama dengan 28. 28. MRO2 sama dengan 32. Nah, berarti N2 lebih kecil dibandingkan dengan O. Baru diikuti dengan yang paling besar titik adalah si CO. Bisa ya? Maka jawabannya adalah C. Makin rendah ya, berarti makin rendah, Nak. Berarti dari mulai kembalikannya berarti. Iya, C itu. Gak ada jawabannya ya? Gak ada jawabannya, Bu. Iya, gak ada jawabannya. Salah ini. Ini berarti jawabannya CO, O2 dan N2. O2 dan N2. Next yang terakhir. Nih. Dia hanya menganalisis saja. Titik didih NH3 amonia ya lebih besar daripada pH3 dan titik didih H2O lebih besar dari H2S. Kenapa hal ini disebabkan antar molekul NH3 dan H2O mempunyai ikatan hidrogen. Oke, udah jelas ya. Hidrogen tadi adalah N bond. Iya, maka antara molekul NH3 yang satu dengan NH3 yang lain, ini kita buat ilustrasinya ya. N itu punya elektron bebas ya, 2, ini juga gitu. Nah, jadi antara molekul NH3 yang satu dengan NH3 yang lain, mereka bisa berikatan. Nah, jadi itu terbentuk akibat apa? Ikatan kovalen koordinat. Nah, di mana pasang elektron itu hanya berasal dari satu atom. Jadi inilah yang dikatakan dengan ikatan hidrogen. Begitu juga dengan H2O. Nah, H2O, dia mempunyai 2 pasang elektron bebas. Nah, ini bisa digunakan berikatan dengan molekul H2O lain.
Iya, yang lain. Yang lain. Oke. Oke, bisa, Rivaldi, Ariel? Bisa, Bu. Nah, oke, sampai situ dulu pertemuan kita, Nak. Mohon diakses psikologinya ya. Baik, Bu. Ariel nggak kedengeran suaranya nih. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.